bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad itu adalah syair, kata-kata yang indah. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW juga kata yang paling indah adalah Al-Quran. Nah, bahasa kaum anak milenial zaman sekarang lewat Instagram, lewat FB, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat macam-macam. Saya tidak anak muda, tapi insya Allah Instagram saya muda. Instagram saya yang lama, yang dulu, sampai followernya 9 juta. Kemudian hilang, ganti baru. Yang baru itu baru sekitar setahun. Postingnya 1611 posting. 1 tahun 1611 posting. Walaupun tidak saya langsung yang posting, saya pakai admin. Tapi bahannya dari saya kirim foto, gambar, video. Saya yang mengatur. Saya tidak mau memposting, saya tidak mau tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu passwordnya, nanti ada yang ngejek-ngejek, saya emosi. Handphone itu saya banting. Itu beda saya dengan Ustadz Tengku Zulkarnain. Beliau emosinya stabil. Makanya beliau tidak pakai admin. Dia update sendiri, dia baca sendiri, dia balas. Dan dia balas, coba tengok Instagram beliau, Facebook beliau, dia balas sendiri. Jadi secara emosional beliau emosinya tenang. Kalau saya tidak, saya berapi-api. Makanya sampai sekarang Facebook dengan Instagram saya minta bantuan admin, tapi bahannya dari saya. Sebetulnya itu dakwah pakai apa? Itulah dakwah dengan bahasa anak muda sekarang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Al-Faruq, seorang buah pemuda, yaitu dia berperang dengan Panglima Rabi'ah, dan kemudian di berpuluh-puluh tahun dari situ, maka tersebarlah Islam di Rusia, dan muncullah ulama besar di Rusia, yaitu Imam Al-Bukhari, Al-Farabi, dan banyak. Itu semua prestasi anak muda, prestasi kaum milenial. Maka apakah kalah hebat milenial sekarang daripada milenial dulu? Tidak. Pasti milenial hari ini, milenial yang sudah paham IT, milenial yang paham kemajuan dan kemodernan, milenial yang bisa bersaing dari waktu-waktu ke depan, bisa menaklukkan India. Kita lihat milenial yang ada di Bukit Tinggi bisa tidak menaklukkan Bukit Tinggi dan memenangkan Haji Ahmad Safar dari wali kota. Siap? Siap. Itu milenial Bukit Tinggi. Di tangan saudara-saudara ada senjata. Apa itu? HP. Maka kaum milenial tiap hari posting 10 kali, 15 kali, cari orang, tanya, sosialisasi tentang Haji Ahmad Safar, videokan, dan insya Allah maka milenial Bukit Tinggi dengan talentanya sendiri, dengan gayanya sendiri, dia adalah penakluk di zaman modern. Ya, siap seperti itu? Dan milenial ini insya Allah buktikan bahwasanya kontribusi milenial Bukit Tinggi mampu mengantarkan mengantarkan satu paslon 02 yang direkomendasikan oleh ulama ke rumah dinas wali kota. Kalau sudah seperti itu, maka nanti kita ulama akan mengawal. Bapak wali kota, perhatikan kaum milenial yang sudah mensukseskan wali kota ke rumah dinasnya. Betul? Siap? Menangkan? Ya, mungkin itu dari saya karena kita juga banyak yang akan bicara. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta tausiah dari Ustaz Tengku Zulkarnain. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
para ulama, tuan-tuan guru, dan calon wali kota serta calon wakil wali kota Bukit Tinggi, anak-anakku sekalian milenial yang dimuliakan Allah SWT. Kita ini diantar Allah ke dunia tidak sembarangan, bukan asal-asalan, tapi kita dikirim sebagai khalifah di atas bumi. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardh. Dialah Allah yang menjadikan kamu semua orang beriman sebagai para khalifah Allah di atas bumi. Jadi kita bukan sembarangan orang. Dari 7,8 miliar penduduk dunia sekarang, 1,9 miliar adalah kaum muslimin, dan kita diangkat jadi khalifah. Untuk apa? Untuk menjalankan iman dan Islam. Untuk menjalankan iman dan Islam. Itu harus kita pegang sampai mati. Dan godaan banyak. Kadang-kadang kita terkeluar dari hukum Allah. Bahasa Arabnya fasaqah. Orangnya fasik, keluar dari hukum Allah. Disuruh Allah begini, kita bikin begitu. Tapi tidak membuat kita harus keluar dari Islam. Terpleset, jatuh, bangun lagi. Tergelincir, bangkit lagi. Terjatuh, bangun lagi. Tercampak, kembali lagi. Terbuang, pulang lagi. Tidak ada tempat lain. Agama inilah yang harus kita pegang. Dengan agama inilah kita akan diridhoi Allah dunia akhirat. Karena manusia tidak bersalah kecuali Rasul dan Nabi. Tidak ada pohon tidak bergetar meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dan Nabi. Salah biasa saja, tidak apa-apa. Jangan lari dari Islam, jangan keluar dari agama ini. Pegang agama ini sampai mati. Perjuangkan agama ini sampai kita mati. Siap insya Allah. Yang merusak agama ini banyak sekarang. Yang menghina Rasulullah sekarang banyak. Yang bangga kepingin masuk neraka pun banyak. Coba, kan bodoh itu. Kata Allah, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Dijanjikan Allah untuk orang kafir. Ada orang ngaku Islam mau masuk neraka, kan bodoh. Itu anak-anak muda mesti patahkan itu. Patahkan bahwasanya di neraka itu enak, banyak artis. Mana enak di neraka? Bahan bakarnya adalah batu. Kalau bahan bakar neraka itu air, 100 derajat dia bisa serap, lebih 100 dia jadi uap. Air tidak bisa menahan panas lebih dari 100 derajat Celcius. Andai kata bahan baku neraka itu adalah air, paling panasnya cuma 100 derajat. Itu aja kita udah takut. Andai kata bahan bakar neraka itu adalah baja, dia bisa menyerap 2500 derajat Celcius. Setelah 2500 dia cair, nggak mampu menahan panas lebih dari 2500 derajat Celcius. Andai kata neraka itu bahan bakarnya baja, panas neraka itu 2500 derajat Celcius. Nggak tahan kita di situ. Tapi Allah katakan bahan bakar neraka itu adalah batu. Kalau kita bakar batu sebesar gajah, 1000 dia masih serap, panas 1000. 2000 dia masih serap. 2500 dia masih serap. Baja udah nggak mampu. 3000 dia masih serap. 4000 dia masih serap. 10.000 dia masih serap. Belum hancur batu itu jadi abu. 10.000 derajat. Kalau bahan bakar neraka adalah batu, takut kamu kata Allah. Nah, tugas kamu yang muda-muda ini menyadarkan itu. Orang-orang yang berani meneraka, saya berani masuk neraka. Nah, kalianlah yang ngasih tahu. Jangan main-main dengan neraka. Tidak ada kamu macam orang suci aja. Tak ada orang suci kecuali Nabi dan Rasul. Tapi kita tak main-main. Jatuh bangun lagi, terpleset, balik lagi, tercampak, kembali, terbuang pulang lagi. Namun agama yang kita pegang sampai mati. Siap? Bukit Tinggi ini negeri harus dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Minang inilah tempat berkembangnya Islam di negeri Sumatera ini. Yang mengislamkan tanah Batak orang Minang. Dakwah sampai ke Mendiling, Tuanku Rao, Tuanku Nanrence, Tuanku Tambusa itu terus mengislamkan tanah Batak. Dari Aceh mengislamkan tanah Delhi. Sampai di tanah Toba, tinggal tanah Toba yang belum sempat diislamkan. Tiba-tiba datang penjajah Belanda. Terputuslah dakwah. Siapa yang mendakwahkan agama ke sana? Anak-anak muda. 7 harimau patri itu muda-muda. Tuanku Nanrence, Tuanku Rao, Tuanku Tambusa itu anak-anak muda.
Bukan orang-orang tua seperti kami. Gimana naik kuda berperang lawan Belanda kalau anak-anak orang-orang tua udah encok-encok kayak kami? Ini ada yang muda-muda betul. Tambah satu lagi yang mengislamkan Spanyol itu anak muda, Torres Pinciat. Itu umur 16 tahun, 17 tahun dia jadi panglima perang menaklukkan Spanyol. 700 tahun Islam di Spanyol berkuasa, anak muda yang bawa ke sana. Yang tua-tua ada kekuatan untuk berjalan ribuan kilometer. Kalianlah yang muda-muda. Sekarang HP di tangan kalian semua. Daripada dipakai untuk hal-hal yang gak manfaat, pakailah untuk hal-hal agama yang manfaat. Bukit Tinggi kita antarkan pasangan nomor 2 ke kantor wali kota. Siap? Siap. Tangannya. Siap. Kita berjuang insya Allah. Siap. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita minta dengan salam hormat tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Kita sambut dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kata Ustadz Jel Fatullah, yang membawa Islam ke India itu umurnya 17 tahun, anak muda. Kemudian kata Ustadz Tengku Zulkarnain, yang membawa Islam ke Spanyol pun anak muda. Yang mengislamkan Turki namanya Muhammad Al-Fatih. Waktu dia menaklukkan Turki itu umurnya 21 tahun. Tapi cerita mereka ini tidak diviralkan ke anak muda. Yang diviralkan ke anak muda, yang filmnya ditonton paling banyak di bioskop Indonesia 6 juta orang, 6 juta, bukan tentang anak muda yang menaklukkan Turki, bukan tentang anak muda yang menaklukkan India, bukan tentang anak muda yang menaklukkan Spanyol, tapi tentang anak muda yang geng motor menaklukkan pujaan hatinya. Betul Kak Cakap saya? Dilan anak muda. Ceramah di masjid yang hadir pensiunan orang tua. Anak muda ini mestinya tidak diceramahi, tapi diajak nonton bareng. Setuju? Maka ke depan saya berharap anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi, yang selalu pakai handphonenya membuat rekaman video pendek-pendek, akhirnya nanti dia bisa buat film dokumenter, film pendek. Diadakan lomba nanti, lomba membuat short film, film pendek 10 menit yang diadakan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Haji Ermaksar. Kita harus punya mimpi-mimpi begitu. Ajak orang ke jalan Allah itu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kebetulan bahasa kaum pada zaman Nabi Isa itu adalah medis, perobatan. Maka mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Bahasa kaum pada zaman Nabi Musa itu adalah sihir. Makanya dakwah Nabi Musa itu adalah dengan tongkat bisa berubah menjadi ular, bisa membelah Laut Merah. Bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad itu adalah syair, kata-kata yang indah. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW juga kata yang paling indah adalah Al-Quran. Nah, bahasa kaum anak milenial zaman sekarang lewat Instagram, lewat FB, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat macam-macam. Saya tidak anak muda, tapi insya Allah Instagram saya muda. Instagram saya yang lama, yang dulu, sampai followernya 9 juta. Kemudian hilang, ganti baru.
Yang baru itu baru sekitar setahun. Postingnya 1611 posting. 1 tahun 1611 posting. Walaupun tidak saya langsung yang posting, saya pakai admin. Tapi bahannya dari saya kirim foto, gambar, video. Saya yang mengatur. Saya tidak mau memposting, saya tidak mau tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu passwordnya, nanti ada yang ngejek-ngejek, saya emosi. Handphone itu saya banting. Itu beda saya dengan Ustadz Tengku Zulkarnain. Beliau emosinya stabil. Makanya beliau tidak pakai admin. Dia update sendiri, dia baca sendiri, dia balas. Dan dia balas, coba tengok Instagram beliau, Facebook beliau, dia balas sendiri. Jadi secara emosional, beliau emosinya tenang. Kalau saya tidak, saya berapi-api. Makanya sampai sekarang Facebook dengan Instagram saya minta bantuan admin, tapi bahannya dari saya. Sebetulnya itu dakwah pakai apa? Itulah dakwah dengan bahasa anak muda sekarang. Kalau umur 16 tahun, 15 tahun kerjamu hanya menaklukkan hati perempuan, nanti ketika engkau sudah mulai 20, 30, 40, kau mulai muak dengan perempuan. Akhirnya mulutmu akan berkata, cinta dengan perempuan itu biasa. Yang luar biasa cinta dengan laki-laki. Kau jadi homo. Berapa banyak orang yang awalnya normal berubah menjadi LGBT. Ya sama seperti makanan. Orang kalau terlalu lama kerja di rumah makan, dia tak selera dengan makanan ini. Saya banyak jumpa orang, bapak enggak makan ini. Selama ambo Ustaz, ambo makan ikan asin. Begitu juga dengan orang yang selalu tiap hari jumpa dengan perempuan, akhirnya dia tak ada selera dengan perempuan. Tengok perancang-perancang busana yang tiap hari tengok perempuan. Mana berselera dengan perempuan? Lewat anak gadis, cuek aja dia. Lewat anak lajang, nanti serius. Penyakit ini dulu di PBB ini disebut dengan penyakit kejiwaan. Sekarang mereka menuntut mengatakan bahwa ini bukan sakit jiwa, tapi mereka mengatakan ini adalah given pemberian Tuhan. Kalau ada makhluk laki-laki, ada perempuan, maka ada satu makhluk lagi jenis kelaminnya jadi-jadian. Tapi sampai sekarang polisi tidak menyediakan sel untuk itu. Sel cuma ada 2, sel laki-laki dan sel perempuan. Makanya bencong-bencong yang tertangkap pakai narkoba itu pas dilihat KTP-nya sebagian sudah berubah jadi perempuan, dimasukkan ke sel perempuan. Sebagian masuk sel laki-laki. Bentuknya perempuan tapi masuk sel laki-laki. Makanya bencong-bencong kalau mau sebelum pakai narkoba, robah KTP dulu. Sudah sepaket itu, sudah sepaket dia. Ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Nanti manusia ini kerjanya 2 ya Allah. Yang pertama membuat kerusakan, yang kedua membunuh. Itu sajalah kerja manusia ini, membuat kerusakan, membunuh. Punya senjata, pistol, bom atom, Hiroshima, Nagasaki, meledak, membunuh. Tak punya senjata, pakai santet, membunuh. Pakai sihir, membunuh. Pakai motor, nabrak orang, merampok, garong, membunuh. Yang satu lagi tidak membunuh, tapi dia merusak. Di antara yang merusak yang sampai hari ini belum ada obatnya adalah virus HIV/AIDS. Penularannya melalui jarum suntik. Siapa yang pakai jarum suntik? Narkoba. Karena orang pakai narkoba itu pakai jarum suntik. Tak ada orang pakai narkoba pakai paralon. Orang yang berotot tegap, karena saya kurus kering. Tapi sejak membaca berita orang-orang berotot tegap tertangkap di Jakarta, rupanya homo. Tapi tidak semua yang tegap homo. Berapa perempuan bertanya ke Ustadz pakai kertas,
Ustaz Somad, mohon maaf, berdosakah saya menuntut cerai pada suami saya karena ternyata dia punya pacar laki-laki? Astagfirullah, ini perlu diselamatkan ini. Ini penyakit ini luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik selamat dari penyakit. Itu maka dalam Islam laki-laki perempuan itu dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Karena kalau dia bercampur, naluri instingnya mati melihat perempuan. Tapi kalau dia dipisah, dia menjadi ganas. Pantang nampaknya perempuan, terekamnya langsung. Makanya disuruh menutup aurat. Suruh menutup, kan kalau selalu dipandangnya tak berselera lagi dia melihatnya. Dan makanya sekolah itu juga gitu dipisah. Kami dengan Ustaz Jalfatullah di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang di Kairo, jarak kampus laki-laki dengan perempuan 15 km. Kebetulan kami di daerah, di provinsi, tak ada perempuannya sama sekali. Oleh sebab itu maka pendidikan Islam itu, coba lihat pondok pesantren. Itu memang dia dipisah supaya apa? Menghidupkan instingnya. Nanti setelah dia tamat pesantren, dia kuliah, dia bekerja, dia mapan, dia menikah, dia hidup normal. Sekarang aturan itu dikacaukan dengan berbagai macam. Akhirnya orang kena virus HIV/AIDS, lalu kemudian tersandra dengan penyakit itu, malu berobat, akhirnya mati. Kalau hidup cuma untuk mati, ngapain hidup? Betul? Ini yang sekarang. Jadi kalau anak muda ini habis, bagaimana dia mau membangun dunia? Bagaimana dia mau memimpin kota Bukit Tinggi? Bagaimana dia mau jadi polisi dan tentara? Bagaimana dia mau jadi pengacara, hakim, lawyer, advokat? Bagaimana dia mau menjadi dokter spesialis? Kalau dia udah kena penyakit-penyakit ini, game online, PlayStation, kecanduan internet, candu karaoke, pergaulan bebas, narkoba, HIV/AIDS, LGBT, sepaket, musnahlah umat satu generasi gara-gara penyakit-penyakit ini. Maka kita amat sangat bangga karena calon wali kota Bukit Tinggi berasal dari generasi milenial. Tapi anak muda ini kalau tidak dikontrol orang tua, dia tidak bisa seimbang. Maka diseimbangkan. Wali kotanya anak muda didampingi oleh Buya Marpendi. Ini betul. Herman Sapar Marpendi. Penduduk Bukit Tinggi, DPT-nya daftar pemilih tetap itu 70.000. Jadi kalau malam ini nampaknya ramai kalau dibandingkan Upin Ipin. Ramai, tapi kalau Upin Ipin itu kan tak ramai. Upin Ipin, Jarjit, Meme, Kak Ros, Mang Saleh. Sedikit itu pun tetap juga ada bencongnya, bayangkan. Saking kan mereka ingin menanamkan itu ada di setiap komunitas. Memang kita tidak ramai. Ini sudah cukup ramai, tapi kalau dibandingkan DPT daftar pemilih tetap Bukit Tinggi yang 70.000, kita ini 77.000, kita ini ramai apa sedikit? Sedikit jumlah kita ini. Kalau mau menang, maka kita dalam 7 hari ke depan mesti bisa 7 hari menaklukkan 77. Siap? Siap. Insya strateginya lihat papan tulis. Pembongkaran relawan TPS, kemenangan Herman Sapar, Haji Marpendi. Suara, lapangan, TPS, antar jemput, mobilisasi, relawan. Kamu tidak paham baru kau mau cari. Tapi ini mesti ada strategi yang matang. Setiap anak muda milenial yang hadir malam ini paling tidak bisa menguasai 100, 200, 300 orang ke depan. Amin. Dengan handphonenya itu udah diajarkan Ustaz tadi. Dengan WhatsApp-nya, dengan aja yang bimbang-bimbang, yang ragu-ragu, yang bingung-bingung. Pilih nomor berapa ya? Hari gini nggak tahu nyoblos nomor berapa, mati aja. Nyoblos nomor 2. Nah, jadi anak-anak muda ini menjadi bintang iklannya. Produk barangnya mantap, bagus. Tapi kalau bintang iklannya tidak meyakinkan, mau orang beli? Mau. Iklan
susu kuda liar penambah berat badan. Anda terlalu kurus, tidak pede, minumlah susu kuda liar dari Bima. Bintang iklannya Abdul Somad. Ada orang nih mau bagi. Tak percaya orang. Tapi kalau Ustaz Tengku Zulkarnain iklannya, percaya. Ambolong iklan kan. Percaya dia orang, ini lagi. Maka malam itu ambo Ustaz Jel, Ustaz Tengku Zulkarnain, kami ini mengajak inilah iklan-iklan pemasaran multi level marketing yang pahalanya 100%. Kalau duduklah Haji Herman Sapar, Buya Marfendi, duduk dia, dibuatnya program-program keislaman. Setiap kelurahan Kayu Kubu, Pakan Kurai, Benteng Pasar Ate, Kayu Ramang, Autan, Tanjungkang. Setiap kelurahan itu ada sekolah tahfiz Al-Quran, mengalir pahalanya ke setiap anak muda yang ada. Itu baru satu program tahfiz Quran, belum lagi program anak muda, belum lagi program surau. Jadi kalau mau amal jariah mengalir, maka salah satunya adalah yang paling besar pahalanya tentu yang wali kota. Habis itu wakil. Tapi di atas wali kota dan wakil itu ustaz-ustaz ini ustaz. Nah, maka anak muda ini ujung tombak perjuangan. Kalianlah yang masuk gang keluar gang, grassroots, akar rumput, pintu ke pintu, kos-kosan, kawan-kawan, sahabat, bagaimana mempengaruhi orang. Dan ini kesempatan kalian untuk latihan ke depan. 2, 5, 10 tahun akan datang, kalian yang akan menjadi anggota legislatif. Amin. Kalian yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur. Ada yang mencegah bahwa di antara kalian ini ada yang menjadi gubernur Sumatera Barat? Tidak. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi yang Bapak Dusi, Bu ya, jadi dharma wanita. Tapi saya perempuan, tidak ada halangan. Perempuan di sebagian tempat terlepas dari kontroversialnya, tapi yang jelas Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqh Daulah, perempuan bisa menjadi anggota legislatif. Apalagi di Indonesia 30% keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Dan di tempat kita ini yang paling membanggakan malam ini, ada anggota legislatif DPRD provinsi dari Palembang, anak muda. Ini dulu anak muda. Hah? Apa ini? Oh, dia pembekalan. Dia anak muda, luar biasa. Nantilah kita cari fotonya. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan anak-anak muda ini kalau tidak diselamatkan. Jadi Haji Herman Sapar, Buya Marfendi, misi mereka tidak hanya menyelamatkan Bukit Tinggi, tapi juga menyelamatkan generasi milenial Bukit Tinggi ini, insyaallah. Amin. Bayangkan di bumi Minangkabau, negerinya para ulama, prestasinya sampai ke Mesir Arab, ada grup LGBT di FB. Waktu membaca tuh malu. Sebab kalau ditanya orang, ceramah aku bahasa Minang, berarti aku gagal. Apa tuh bersama ceramah-ceramah? Itu buktinya di Sumatera Barat ada grup LGBT katanya. Nggak ada tuh. Monyet tuh siapa? Ada orang isinya siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz malam ini membahas tentang virus HIV/AIDS? Karena memang hari ini adalah hari AIDS. Hari AIDS dunia. Itu di Thailand ada museum khusus HIV/AIDS. Sengaja di situ dipajang bukan patung. Orang yang kena virus HIV/AIDS meninggal dunia dimasukkan ke dalam peti kaca, tinggal tulang sama kulit ini. Habis daging-daging lemak-lemaknya tinggal karena dimakan oleh virus itu, tinggal kulit sama tulang, supaya setiap orang yang masuk ke museum itu mengambil pelajaran, menengok beginilah kalau kau sampai kena terkontaminasi, kena bakteri virus kuman HIV/AIDS.
Lama dapat COVID lagi karena mati langsung. Ini kok lama. Ini kok virus HIV kok lama prosesnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah sempat kena, dia bertobat dan mati husnul khotimah. Dan bagi yang belum, maka ini kesempatan untuk menjaga. Tapi Ustaz Abdul Somad cuma bisa berceramah aja. Ceramah, anak-anak muda, jangan pacaran, jangan homo, jangan lesbi. Ceramah kok di masjid khutbah Jumat. Memang di masjid itu nggak adonan homo. Dan homo di bawah pokok kayu, di taman-taman kota. Ambo pulang tengah malam, lewat di taman-taman kota jam 1 jam 2 malam. Nggak lo ambo ceramah di situ. Nah kan ambo tagak di situ, ya ayyuhalladzina homo. Nggak bisa selesai dengan ceramah. Tapi ini bisa selesai dengan peraturan wali kota. Siapa saja yang duduk-duduk nongkrong jam 1 jam 2 malam terindikasi homo, lesbi, pacaran, maka ditangkap oleh Satpol PP. Bisa pun tidak bisa? Bisa. Jadi kalau begitu mana yang lebih efektif berdakwah nahi mungkar? Ustadz atau wali kota? Itulah maka wali kota kau ingin maju jadi wali kota. Wali kota kau ingin maju jadi wali kota. Aku rasul-rasul mencari nambah 2 kau rasul-rasul jadi lah. Makanya ambo dalam kontrak politiknya membuat 2 balih pasal. Pasal yang ke-12, bahwa jabatan wali kota bukan tujuan, jabatan wali kota hanyalah sarana jalan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan duduk jadi wali kota itu bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengajak orang ke surau, bisa menyelamatkan anak muda, bisa membuat sekolah tahfiz Quran, bisa menyelamatkan para generasi milenial di Bukit Tinggi. Yang mau sampaikan kok betul atau salah? Kalau salah bilang salah, biar tahu mau salah mau di mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Hadir bersama kita anggota DPRD, anak muda generasi milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.